Bapakku itu presiden kan side job. Side job. Full jobnya kan pelawak. Full jobnya pelawak. Main jobnya itu ya. Iya. Kadang dia kalau lagi sepi job, bapakku itu terus dia jadi presiden. Samben, Bu. Presiden samben kok ledo rebutan dadi presiden nanti koyo ngono ya. Itulah anehnya kan. Kalau bapakku tuh menjadikan itu hanya sebagai side job aja. Santai. Ngapain kok direbut-rebutin ya kan? Tamu kita kali ini wanita yang meliputi orangnya lucu sekali, lucu dua kali. Gak tahu kalau dia anak presiden RI. Inai yang baik hati. Kadang-kadang lagu mau menghadiri di sini. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Kita ketemu lagi bersama akhir yang bagus sekali. Dia mau hadir di sini. Tepuk tangan untuk Mbak Inaya. Kita ketemu kembali ada di Boniti podcastnya Jani Betiti. Selamat datang Mbak Inaya, orangnya cukup ramah tamah. Kapan beliau dapat hidayah? Semoga tersadarkan menjadi sosok yang paling meriah. Mbak Inaya, orangnya ramah, anaknya Ibu Sinta Nuria, hidupnya penuh hadiah dan berkah barokah. Semrambah Subaka. mulai Mbak Inaya, orangnya sungguh ramah. Dia tahu siapa semuanya. Kok kayak Cenayang ya? Cenayang ya. Cenayang itu berarti stadion. Stadion. Oh, Cenayang. Iya. Cenayang kalau naik banjir. Inaya, orangnya baik sekali. Beliau mau hadir di sini di acara Boniti podcast Jani begini. Kita ngomong dari hati, semoga bisa menginspirasi. Kita jadi evaluasi, bisa juga intervensi atau kontemplasi, juga bisa meditasi. Apapun yang akhirnya Inaya Wahid. Seru. Penonton melimpah ruah berapa? Dicek berapa itu? 20.000 ini tolong dicatat. 20.000 yang kelihatan 5. Itu Door prize-nya banyak sekali nanti. Ada Mbak Inaya. Lihat Mbak. Alhamdulillah sejak datang sini mulai mumet. Secara fisik beliau memang sehat, tapi nggak tahu. Secara ini moral nggak tahu ya. Orang banyak mengenal Inaya sekarang adalah komedian. Orang mengenal kan, Mbak Inaya menolak juga nggak apa-apa. Iya. Secara tidak sengaja itu. Ya, sengaja saja. Itu alasannya apa? Karena banyak yang ngomong guyone ya. Guyone mantan presiden, aktuel. wong sugih kok isih ngejob. Isih kurang po. Kan ono sing ngomong ngono. Kok bisa masuk ke dunia komedi, Mbak? Aku hanya meneruskan pekerjaan bapakku. Presiden. Bapakku itu presiden kan side job. Side job. Full jobnya kan pelawak. Pelawak. Main jobnya itu ya. Iya. Kadang dia kalau lagi sepi job, bapakku itu terus dia jadi presiden. Samben, Bu.
presiden samben kok ledo rebutan dadi presiden Presiden nanti kok koyo nganti ngono nangis ya. ya? Itulah anehnya kan. Kalau bapakku tuh menjadikan itu hanya sebagai side job aja. santai. Ngapain kok direbut-rebutin, ya kan? Bapakku tuh dapatnya juga tanpa modal toh. Iya, modal dengkul ya. Modal dengkulnya orang lain ya. Dengkulnya orang lain loh. Serius itu enggak Makanya cepet jatuh. Ya ora. Iki antara mau membanggakan baru iki karo curhat. Ora. Saya nggak sepakat jatuh itu Gus Dur itu lost tang. Karena kan Saja. enggak ada beban ya. Nggak ada mau beban orangnya beliau- nggak punya ekspektasi apapun kan untuk presiden segala macam. Modal dengkul tadi itu loh. Tapi memang keseharian Bapak lucu yang akhirnya diteruskan. Lucu. Bapakku lucu aslinya. Aslinya emang lucu ya. Lu Aslinya katanya emang aslinya lucu. Jombang. Aslinya Jombang. Aslinya mana? Masih di fotokopian. Oh, si. Iya ya. Telepon, delete Mbak. Bintani. Iki lagi podcast karo Mbak Inaya. Oh. Siapa itu? Hah? Siapa? Presiden yang besok. Aku ramai Ayo, Meli. Yang besok itu yang presidennya udah bukan nggak besok besok, itu sekarang udah. 2029 maksudnya. Oh iya. Itu sudah telepon dari sekarang. Minta gimana caranya bisa jadi tanpa modal tadi itu. Terus rasanya piye sih Mbak menjadi satu Iya, anak agak presiden? sepet gitu sih ya. Tapi Jadi anak rasa presiden yang pertama, yang kedua terus kok iso nyemplung komedi tapi terus enggak, aku enggak nyemplung di jorok. No. kenane sapa yang jorok? Enggak. Kalau yang saya tahu, beliau itu memang karena dia memang lucu. Yuk, banyak orang meminta dia. Jadi saya pikir bukannya dia melucu. Karena dia karakternya memang lucu, Iya. dia rada pedok lah kalau orang Jogja ngarani. Nah, makanya dia banyak orang mengorder ke beliau. Sepengetahuan saya ngono ra, Mbak? Iya. Apa toh? Iya. Kayak ikut Indonesia Kita segala Iya. macam itu kan memang ya Saya karo open order sekarang ya. open order. Nah, silakan Karena yo kalau udah aslinya yo PO. ben aman. Kalau ada beliau ben Nggak, aman. Karena ya itu Salah aku baru satunya menanyakan. Karena Mbak Inaya yang paling berani merosting siapapun. Ya. Yang lain mungkin wedi toh, seniman aneh orang yang jungkel tenang klendile gitu loh. Kok berani toh, Mbak? Roasting Enggak tahu. Ya Los saja. Umat Ya saja. los saja. Los saja lah. Ya, Nek. Ya habis ya aku pikir itu sekalian memanfaatkan situasi lah. Ya karena yang lain kan nggak berani. Nah, Terus iya, aku iya. merasa punya Privilege. punya privilege lebih tepatnya. Itu tetap dipakai ya? Iya presiden? dong. Iya dong. Oh, privilege kalau nggak dipakai untuk orang lain, dipakai Iya, untuk dirinya sendiri, Betul. kurang ajar. Itu kan yang diajarin bapakku tuh. Bapakku tuh privilege-nya banyak, ya kan? Iya. Privilege-nya banyak. Dari semua identitas itu yang kan kalau privilege itu berdasarkan identitas loh. Ya, ya. Keistimewaannya berdasarkan semua privilege itu bapakku punya, kecuali ganteng ya. Nek iki aku rawani nek iki. Iya beneran loh, karena tampang itu privilege juga. Wong ganteng, wong ayu Ikonik. gitu punya privilege. Nggak usah sok-sok denial, itu asli ada. Aslinya. Tetap berhubung soal bapak itu nggak ganteng gitu? Oh, Nggak, bapakku wahanan, hebat wahanan. deh, bapakku hebat, tapi Nah. nggak ganteng. Ya wis apa-apa, Kok aku yo tuh ora apa? ganteng. Ya ini aja ngomong aku, ya wis rapopo kayak pasrah banget itu. Lah kan aku tuh ganteng, yang penting hebat. Ya tapi buat anak ya harusnya bapakku ganteng kok. Makanya turunannya nah gitu loh. Turunannya dia. Turunannya ono rime. Ono rime. Enggak ada takut gitu, Mbak? Ya takut lah. Tapi aku gini loh, sekarang aku mikirnya gini. Lah kalau Inaya Wahid aja takut, apalagi yang lain. Lainnya. Wah, apa iki apa iki. Lah terus piye? Maksudnya kadang-kadang kalau mau dibilang ya takut, tapi berarti aku biasa cuma gini aja. Ini penting nggak diomongin? Ya. Penting nggak roastingnya ini dilakukan, ini penting apa enggak? Jadi bukan cuma Asal lucu ya. menghina Ya, gitu. ya. Aku Oh, ya. iya kayak misalnya contohnya kan yang kemarin itu misalnya ada orang kan ngata-ngatain apa Samsul atau apa. Ya aku nggak melakukan itu. Oke. Karena fungsi utamaku itu merosting bukan untuk menghina, Mengkritisi ya. Bukan untuk tapi merendahkan ya. mengkritisi. Ya, ada message yang perlu disampaikan gitu. Dan ada keberanian yang terwakili. Jadi kan mengkanalisasi itu.
Ya nggak tahu lah kalau keberanian terwakilkan apa enggak, tapi ya moga-moga, maksudku ya berani-beraniin aja lah kalau akunya gitu. Soalnya gini, ada satu quote-nya Gus Dur yang jadi favoritku. Gus Dur itu bilang gini, kita ini manusia yang hidup dengan anak istri dan hidup sehari-hari itu bukan tokoh fantasi gitu ya. Jadi kita ini tahu takut. Nah, ketika kita melewati batas ketakutan itu, pagar ketakutan itu, jangan-jangan disitulah harga kita ditetapkan itu. Itu siapa tuh, Mbak? Enggak tahu, ini kayak penunggu sini, kayak makhluk penunggu sini. Coba dupanya dimatiin dulu dupanya. Rene Gus. Prinsip beliau itu nek cara Jawa Mas Anang. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Iya. Nek wani ojo. Ini siapa ini? Ini kalau dari tampangnya kayaknya caleg. Tapi kalau dari ketawanya kayaknya caleg gagal. Dia caleg gagal sebelum mencalonkan. Saya caleg kulit 88. Caleg hing. Jare mau bengok ora plesetan tok, bareng saiki plesetan dhewe. Tapi enggak, ini kursi sakjane fungsinya apa tuh, Mbak, di sini? Enggak ada. Fungsinya di Enggak tahu. Tapi sebetulnya kan injek-injekan. Ya. kalau pagi si Kosu sama Mbak Inae disuruh berdiri nggo latihan titisan. enggak, karena waktu sehari-hari kita ya ora ngopo-ngopo. Begitu Ibu rawuh ke sini, Mbak Inae rawuh ke sini, betul saja ya gitu loh. Ngomongnya. Ora edit. Ini. Ingat nggak, Mbak? Jadi kalau Gus Faris itu perintah itu seolah-olah dia langsung tergopoh. Langsung tahu nggak? Prakteknya Suro downline-nya ya. Erwan Sur. Aku ngerti iki dilebok iki kene. Kuyo-kuyo. Ora. Enggak, kita kan cerita realita. Iya, realita seperti yang disampaikan Mbak Inaya tadi itu. Kalau Inaya Wahid saja tidak berani menyuarakan, gimana suara-suara rakyat kecil. Nah, saatnya suara rakyat kecil berbicara kalau ada orang kecil yang berani menjilat. Gue contoh. Biasanya Jo, Irwan. Iya. Orang gendut yang berani menjilat kecil ini. Saiki lihat aja di Pitch Village. Itu ya Pitch Village. Orang privilege loh. Orang privilege. Aku berencana membuat tandingan. Apa? Aku enggak, ini Peace Village sudah ada, aku mau membuat tandingannya. Konflik Village. Tapi ya tetap makainya ini. Ini sasaran Nah konflik. malah ini yang pembuat konflik ini Dia. Ya. Loh, enggak, kalau teman-teman yang pernah ke sini, Pitch pernah Village. di Pitch Village ini, sosok yang paling secara subur itu siapa? Ya mau Kos. Iya. Irwan ketoknya tersiksa. Suro tersiksa, terjajah Suro. Kok iso ya? Dia kok gayane sok iso. Sok basa-basi. Padahal sebelum masuk ke sini, Kurang. dia lebih guru dia dari saya. Wes lah aku. Inilah efek kekuasaan. Ini contoh efek kekuasaan. Ini privilege di sini sesungguhnya. Gara-gara di sini dia jadi gemoy kayak gitu. Rawani aku. Ya, pakai baju biru, gemoy. Mendekat kepada kekuasaan. Dia, Mbak, Penjilat kamu. dia kalau ada tamu, Apa ini dekat dengan kekuasaan. dia kalau ada tamu, nyuguhnya itu, Mbak, bawa nampan, minum. Gini ngasihnya. Tahu kan? Biasanya ya Mas Dik ya. Ya. Kalau kita nggak ada Gus Nggak ada Gus Faris. Sana, isai-isai dewe. Kalau ada Gus, jangan saya. Salah itu mau nyelkop. Syukur aku. Yo, balik lagi ke Mbak Inaya. Mbak Inaya. Kan kadang-kadang ini kita butuh Ini keseimbangan. kira-kira kalau podcastnya kayak gini nih ada selesainya enggak? Ada. Satu nggak ada selesainya, dua nggak ada kesimpulan, yang ketiga nggak ada pesan moral. Ada gunanya. Iya. Jadi ini podcast unfaedah. Ya buat apa? Yang lain kan sudah bermanfaat. Iya. Hidup itu kan harus ada keseimbangan. Ada Mbak Inaya yang sudah bermanfaat, ya harus ada Kus. Kan itu balancingnya. Yin yang. Yin yang.
Apalagi ini nek do ndelok iki podcast opo? Kok Mbak Inayah yo gelem. BR dibayar piro kae ngono Mbak Inayah. Dibayar. Iki kan kemungkinan iki nanti selesai aku yang dimintai sumbangan. Lah kok iya? Kok iya? Podcast bagi kami adalah proposal. Nanti biar dibayar sama Bambang Heras nanti ada lukisan nanti. Ya toh? Menginjak orang lain kayak gitu tuh. Iya. Itu kus banget lah. Asas manfaat. Balik Mbak Inay. Balik Mbak Inayah. Kak Inay. Yang disampaikan kayak ngerosting apa segala macam itu memang disiapkan atau banyak yang on the spot juga? Kadang disiapkan, kadang on the spot. Dan jadi saya bingung kalau orang nanya, itu kok bisa kepikiran kayak gitu? Ya sembuh. Terus pokoknya kadang-kadang ya muncul. Saya yakin Mas Anang pasti paham lah. Iya. Sebagai seorang komedian. Dia asli kalau dia komedian. Enggak paham. Enggak, Bapak. Kalau masalah kecerdasan jangan. Karena bapak saya nggak punya side job presiden. Oh iya betul. Jadi nggak paham. Tapi bener, ada yang bener-bener on the spot spontan gitu ya? Ada banyak. Nah itu kalau orang-orang umum kayak saya gitu kan spontan tapi yang kira-kira nggak terlalu berbahaya. Ya, Kalau Mbak mikir. nyerempet nggak ada masalah gitu loh. Iya, tabrak lari kalau perlu ya. Nggak cuma nyerempet. Tabrak lari apik kuwi. Apalagi yang apa namanya? Kalau kita ngomong yang terakhir itu yang banyak yang viral. Satu roasting Romo Budi. Kalau Romo Budi mungkin karena sudah kenal ya. Iya, Ada Romo Budi nggak kan karena dia kelompok minoritas jadi nggak bisa Minoritas nggak berani. Romo ternyata juga penindas. Dan Romo kan oleh nesu. Romo oleh nesu. Romo nggak Ada boleh. nggak yang di Salam roasting Romo Budi. yang di roasting Mbak Inayah tapi nggak kenal? Maksudnya nggak Enggak secara tahu lah. personal. Secara personal. Ada pernah datang ke satu acara diundang acara ulang tahunnya. Ini sebenarnya ya ini aku cerita aja. Jadi suatu ketika aku diundang ke acara ulang tahunnya seorang pengusaha furnitur. Tapi pengusaha furnitur ini tidak berpikiran untuk jadi presiden. Nah, jadi Iki jenenge Vivere Pericoloso ya. Nah ini beneran pengusaha furnitur. Terus pengusaha furnitur ini dulu sangat terkenal dengan tagline-nya gitu ya di iklannya tuh dulu terkenal banget. Nah iklannya ini sangat agak gimana ya? Pokoknya terkenal banget. Terus karena aku berangkat bareng teman-temanku. Terus teman-temanku ngomong gini, kamu berani nggak ngomongin si tagline-nya itu di depannya si bapaknya ini, pemiliknya ini, yang punya, aku nggak kenal, yang ownernya gitu. Terus kok dilala pas nyampe, aku disuruh ini kan ngasih ucapan selamat. Saya bilang, wong Inayah ditantang kan, ya takut. Terus udah. Pedot dilawan, pedot. Terus. Ya udah, jadi waktu itu tagline-nya itu kan adalah iklannya itu adalah seorang artis yang suka ngomong tuh apaan tuh? Oh iya. Enggak. Nah terus kemudian dia mengiklankan si furniture itu terus diganti dengan menyebutkan furniturnya kan. Pik Olimpik gitu. Jadi berani nggak gitu kamu ngomong gitu pik Olimpik gitu depan bapaknya. Ya udah, begitu kasih sambutan aku bilang, "Bapak ini luar biasa, gini segala macam. Dan hanya Bapak inilah yang bisa membuat kita semua jadi teringat terus dengan Pik Olimpik." Udah, pulangnya ditraktir ya. Dia tertawa. Dia tertawa, nggak seneng. agak tertawa, agak piye gitu ya, sama ketawa sambil batin, gak tak undang maneh gitu. Itu ngundang sebagai tamu atau sebagai security? Enggak, misalnya tiba-tiba aku tuh jadi mikir, apakah Mbak Inayah itu juga nerima job gitu loh soalnya. Nerima job. Ini piye ya aku menjelaskannya. Kalau menerima job untuk misalnya Mbak stand up gitu ya, makanya aku selalu bilang saya nggak melakukan stand up, karena saya bukan komedian gitu. Tapi biasanya misalnya saya monolog atau apa gitu, atau memberikan speech
Oke. Nek wong guyu ya alhamdulillah. alhamdulillah, dadi Ya. komedian. Nek wong orang guyu aku kan tinggal ngomong, ya namanya ini kan speech. Ya gitu aja. Nah, Tapi aku enggak misalnya kayak nerima job sebagai komedian enggak. Nggak ada pretensi untuk Nggak ada. Ah. Jadi Enggak, diundang. aku nggak punya keinginan untuk ngambil lahannya Mas Anang. Kasihan dia. Sama Mbak, saya juga nggak ada. bukan nggak akan ngambil, tapi saya nggak mungkin mengambil lahannya Mbak Inaya. Mas Anang itu nggak tak ambil aja, sepi job. Tapi orang undang itu kayak encek lah misalnya, undang piro. Aku mau tanya itu aja sebenarnya. Ada nggak kayak gitu? Untuk seorang Inayah loh. mana iki Bukan, maksudnya gini. Silakan hubungi manajemen saya. Oh, terus kesimpulannya? Belum. ya sak pira-pira mangkat. Loh, Nek, pira-pira mangkat kan nggak ada masalah malahan. Tapi yang dalam tanda petik, job itu kan berarti sudah bertarif. Enggak. Enggak sih kalau bertarif enggak. Lu disangoni oh. Iya. Kalau disangoni. Ya nek kuwi kebangetan nek ora. Cuman gini, kadang-kadang kan makanya aku sih sebenarnya fungsi utamanya itu melucu itu lebih ke menyampaikan pesan ya. Ada hal-hal yang aku rasa perlu disampaikan gitu, dan ini penting gitu untuk publik gitu. Misalnya pendidikan politik gitu ya, atau apa gitu. Nah, jadi kalau hal-hal kayak gitu itu jadi tujuan utama. Humor itu cuma medianya. Jadi kadang-kadang apa ya istilahnya itu orang tuh, aduh bayarnya berapa? Itu ya usah dipikir. Soalnya tujuan utamaku bukan itu. Tujuan utamanya mau menyampaikan pesan. Oke, Gitu. berarti kan itu menepis ada beberapa yang ngomong soalnya, "Usih ngejob Mbak Inayah" kan gitu kan. Artinya kan jawaban ini kan bahwa ini ada pesan yang disampaikan, hanya mungkin caranya, lewatnya orang ngundang, tapi bukan konteks ngundang itu kayak ngejob peran, ngejob encik, kayak gitu kan. Kalau dia kan menyampaikan pesan untuk hasil kepada keluarganya. Enggak, Bedanya kan aku di nggak situ. nyari uangnya di situ. Aku nyari uangnya tuh kayak makan uang negara aja. Enggak. Aku ki arep giring dia. Rasa diedit aku. Enggak, karena orang membahayakan kok. Kita mendengarkan lagi kan suara penjilat. Oh iya. Itu sebenarnya dia lagi mengancam. Oh, Karena dekat Dia dari sudah memberikan permasalahan. ancaman. menekan kepada atasan supaya Iya. akhirnya nyah-nyoh. Itu kalau teman-teman tadi yang nggak dengar, ada orang yang teriak, ini belum muncul udah dibedel gitu. Podcastnya itu ancaman itu. Biasa orang kayak gitu ngancem itu. Karena Residu dekat politik betul. karena dekat Dengan dengan kekuasaan. Sebenarnya kalau dekat dengan kekuasaan enggak, karena kekuasaan juga agak-agak emoh-emoh gitu, jijik gitu. Tapi kan dia mendekat terus ya. Jadi ya itu susahnya itu. Aku baru tahu, mudah-mudahan Gus Faris nanti melihat terus tersadarkan. Ya, semoga. Iya, semoga dia juga tersadarkan atas pilihan partainya. Enggak. tapi yang ini ki menyenangkannya. Akhirnya nanti bisa beloknya ke Ence. Juga. Beloknya kan Ence. Apa sih? Ence itu waktu masuk ke dalam proses politik waktu itu, dia akan merasa bahwa hidupnya akan langsung naik drastis. Padahal Bukan cita-cita, harapan dia. Meleset-melesete, dia jadi komisaris. Wah, nek kuwi Ternyata- papane dhek. Ternyata Mbak Inaya kan lihat sendiri. iya, aku nggak mau nyebut loh. Apa sih? Emang ada apa? Dia kalah gitu. Aku nggak mau nyebut. Yang loh. kalah bukan C, hidupnya. Gitu. Iki senengane cutik-cutik. Oh, ono Mbak Inaya wani. Wani menangan ya. Ayo, tangan apa Enggak. karo Mbak Inaya? Gini loh, kalau aku mengamati saudara-saudaranya Mbak Inaya, Mbak Lisa kan seperti itu orangnya. Ya. Waduh, Seperti intelek- apa? Iya, pokoknya intelektual top lah. Mbak Yeni kayak gitu. Gitu tuh apa? Ya pokoknya positif lah. Nek situ. Meteng lah. Nek situ jan wis
Karena dia mungkin terlalu dekat dengan Lalu kok Mbak Lisa, Mbak Yeni, Mbak Anita nggak disebut. Mbak Anita kan cool orangnya, menurut saya. Kalau situ kan gegirisi, dia sangat gegirisi. Enggak, saya melihat Mbak Inaya cool juga. Cool apa maksudnya? Enggak kuliner apa wae gelem. Kuliner apa wae gelem. Pukul. Rapatek ngangkat ya Kimo. Sik kuliner mau rapatek. Lah aku ngenteni kowe tekan ngendi tak tunggu. Enggak, terus ini karakter ini kan kayak sangat berbeda jauh dengan kakak-kakaknya. Itu dari kecil gitu ya? Itu dari kecil memang gitu. Dari kecil. Dari lahir aku. Dari lahir piye? Dari lahir aku mak pecutut gitu. Oh, udah. Endi gitu. Mempertanyakan hidup. Endi. Enggak, karena mungkin maksudnya gini, di antara anak-anaknya Gus Dur, sing paling rodo dalam tanda petik brutal Brutality kan beliau. Inaya. Aku kan hanya meneruskan pekerjaan bapakku menjadi brutal. Memang bapak brutal. Kan meneruskan. Kalau lucu, oke. Gus Dur lucu, Inaya lucu. Apa meneh? Kok sekarang brutal? Brutal lah. Berani merosting diri sendiri. Oh, bapak berani ya? Oh. Oh iya, sering apa namanya? Aduh, saya lupa yang Gus Dur itu satu-satunya orang yang berani saat itu ya merosting presiden Abdurrahman Wahid. Itu ya Gus Dur itu. Luar biasa dia. Inayah ya wani, neruske Neruske sing wani. di roasting presidennya beda. Oh, bapakku tak roasting kok. Kan Tenang aja. waktu itu. Sekarang itu ngerosting presiden tuh berani, Mbak? Roasting presiden. Berani nggak? Yang ini ya sekarang baru ini ya. Ya yang baru ataupun yang lama. Lama. Wani tapi suka adoh ya. Tapi ngomong-ngomong dengan pernah merosting Pak Prabowo? Pernah. Pernah ya? Aman-aman aja ya? Contohnya piye contohnya? Nggak coba ngerosting Pak Prabowo gimana? Alhamdulillah sampai saat ini Pak Prabowo nggak tahu di mana saya Merostingnya. di mana saya ngumpet jadi masih aman. Mbok dek kecekel. Kan karo Mas Ganjar, Pak Mahfud ya, kalau Pak Mahfud memang ya deket ya. Iya. Tapi nggak ada masalah ngerosting. Pak Anies. Pak Anies roasting. Kalau Imin nggak roasting. Iya, aku makanya nggak tak teruskan yang itu. Pernah disebut. Makanya nggak tak teruskan, jadi sudah. Tapi kalau Pak Prabowo roasting itu Roasting kok. roasting ya? Roasting semuanya tak roasting. Contohnya. Tapi nek ditutup podcastnya aja salah Nggak apa-apa wong itu ditutup karo ora ya padha wae. Tetep jatuh debat uripe. Kalau ditutupnya itu ketika ternyata podcastnya itu nggak menghasilkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau ketika tiba-tiba kayak mesake, ya kusik lah Mbak. Kasih contoh aja. Mbak, contohnya Mbak. Kan ada. Yuk, nek kene beda. Dicari aja lah. Suasananya kan YouTube lain. Ada banyak. YouTube-nya nggak ditutup, berarti nggak masalah. Berarti ada masalah. Ya, Podcastnya berarti kan nggak kan mungkin bukan YouTube yang salah. Yang salah sing ngomong. Oh iya nggak, maksudnya berarti yang potongan-potongannya ditutup yang di TikTok itu. Ya nggak apa-apa. Makanya aku bilang sampai sejauh ini kan Pak Prabowo aman-aman aja. aman-aman aja. Karena beliau nggak tahu tempat ngumpetku di mana. Nanti kalau beliau sudah menjabat, tetap roasting. Ini gini, roasting itu nggak penting. Yang penting ini pembelaannya dulu, menjaga demokrasinya tetap jalan gitu. Itu kan dulu tuh kan cita-citanya Gus Dur kan gini gitu ya. Nah ya itu yang diteruskan. Nanti masalah itu jalannya pakai roasting, demo, apa ya Apapun ya. Iya, yang penting itu dulu, tujuan utamanya itu dulu. Karena masih Wedi toh, wis mulai wedi? Enggak. Enggak. Wedinya sih enggak deg-degan ya. Deg-degan aku. Karena kan pernah saya waktu nge-MC di acara Gus Dur kan yang datang waktu itu Prabowo juga, Ahok juga waktu itu. Tapi ya nggak ada yang lebih menakutkan dari panggung haul. Jadi kalau ditanya yang menakutkan, apakah roasting presiden menakutkan? Enggak, karena ada yang lebih tinggi level ketakutannya ya, yaitu roasting kiai. Lebih kualat lah. Alat nek kuwi.
Berarti ana sing rawani ya nang ya Dek ya. Berarti ada yang enggak berani kan. Ada, yang nggak berani. ada. Apalagi Ada, masih ada. di rumah ketakutan. sendiri juga. Ada, itu pernah tak sampaikan kok di atas panggung. Ada satu kiai, ya aku nggak berani ngasting beliaunya lah. Edan bu piye? Lho ora apa? Biasanya ora apa, biasanya ora edan kok. Iya, waktu itu kan tahun politik, tahun berapa ya? Saya lupa. Tahun politik yang tiba-tiba ibu meminta saya mendadak untuk MC dan punya pesan yang jangan terlalu, karena sebelum-sebelumnya katanya serius gitu kan. Wah rasane, wah deg-degan. Dari siang jam 2 sampai sebelum maghrib itu saya di mobil nggak bisa ngapa-ngapain. Diam aja. Mas kopi? Enggak. Mas bakso? Enggak, aku ambil pistol sendiri, aku nodong sendiri. Tapi pernah, saya belum pernah melihat Mbak Inaya tampil di haulnya sendiri. Haulnya Gus Dur. Pernah ya? Pernah. Terus Pernah. yang lucu juga. Mbok Bakul Sarung monolog. Oh, berarti sama yang waktu kayak di Surabaya kemarin itu ya? Apa? Di Roastingannya Tunas aja yang Tunas beda, itu. ya di Tunas. Tapi roastingannya aja yang beda. Oke. Ya, luar biasa loh Mbak Inayah, mau loh berperan jadi apa saja untuk menyampaikan sesuatu. Tadi Mbok Jamu waktu di Tunas dengan Mbok Bakul Sarung. Bakul sayur bukan jamu itu? Sarung. Sarung ya. Oh, bukan jamu. Bukan. Jamu Sing itu jamu ki kemarin. di Indonesia kita. Oh, Indonesia kita. Jamu. Jadi itu jamunya itu dari persan sarung itu. Nah, karena kulo dicekoki nang. Cilikane dicekoki. Cekoki, aku cilikane cekoki jamu. Aku dulu kus banget terus katanya, "Oh, iki anakmu iki cacingan" gitu. Misalnya sama ibuku aku dicekoki jamu. Sampai umur berapa? Agak overdosis sampai sekarang jadinya melembung. Mulai Aku aslinya kurus, tapi aku ada penggelembungan. Seperti Enggak, suara kamu itu caleg. enggak gede, cuman banyak sandung lamurnya. sandung lamur. Emang anak sekarang tahu sandung lamur. Justru kuwi pengen ono ngerti saiki. Dan terus browsing ya. Ben browsing. Mulai umur berapa berubah, Mbak? Dari cacing tadi. Iya. Dari cacing. Dari cacing. Umur berapa ya? Ya, terus pokoknya selalu jadi agak sedikit lebih gemuk di antara teman-temannya gitu. Terus ojo. Gara-gara jamu. Gara-gara jamu. Belum baca cacing tenan. Iya, kayak buat cacing ya. Oke, kita mau break dulu. Break dulu. Ini mau break sholat ya. Sholat. Ya. Etok-etoke ya. Yo aja diomong ketok-ketoke, Mbak. Enggak, enggak. Gitu. Dibocorke. Oh, gitu. Ya, ini karena tamunya seperti yang kemarin ya saya ceritakan. Kalau karena tamunya Mbak Inaya itu banyak hal yang sebenarnya dari awal kita agak susah mau masuk. Makanya tadi Mbak Inaya bilang, "Ki Hose ngomong terus harta koni kapan?" Aku karo mikir, harta koni opo? Jane ya wedi. Wedi, bingung. Nah, Tapi sama mau pamit Pak Mas Anang. Apa? Sama produser mau pamit. Aku tak mengundurkan diri wae. dunia masih membutuhkan kamu. Kenapa kamu sadar? Ya, tetaplah hidup, Cik. Meskipun tak berguna. Jangan semangat. Kita nanti akan ngulik lagi ngobrol-ngobrol dengan Mbak Inaya, tapi kita break sebentar. Kira-kira ya episode berikutnya kita undang lagi Mbak Inaya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Ponidi, podcastnya Janin Gede di episode berikutnya bersama Mbak Inaya.